Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, disusul dengan pernikahan Nabi SAW dengan Hindun binti Abu Umayyah atau yang kita kenal dengan Ummu Salamah. Peristiwa berikutnya adalah kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Muraisi. Berikutnya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Harith, pemimpin Bani Mustalik. Peristiwa yang keenam adalah peristiwa Hadithul Ifki atau berita bohong yang melanda kaum muslimin. Peristiwa yang ketujuh adalah Ghazwah Khandaq atau Ahzab. Di mana kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan sekutu, dan yang terakhir yang ke-8 adalah pengusiran Bani Quraidah. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam masih seputar pertempuran panjang antara Persia Sasan dengan Romawi Bizantium. Yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan, bangsa Avar dan bangsa Slav dalam usaha menghancurkan Konstantinopel dari tangan Bizantium. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan antara Heraklius dengan Tongyangzu, Kagan dari Tuk Barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan, dan yang terakhir adalah pertempuran Niniwe, di mana pertempuran ini dimenangkan oleh Heraklius dari Persia Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Hari ini kita masuk ke judul berikutnya, yaitu usaha Nabi Muhammad SAW untuk berdamai. Karena keadaan yang dihadapi oleh kaum muslimin semakin berbahaya, tidak lama lagi bala tentara Ahzab akan menyerbu kota Madinah secara besar-besaran. Dan Nabi SAW mengerti bahwa yang akan menyerang itu sudah tentu tentara Quraisy dan tentara Ghatafan, bukan kaum Yahudi Bani Nadir ataupun Bani Quraidah. Maka pada saat itu beliau berpikir akan berusaha mengadakan atau menganjurkan perdamaian dengan kaum Bani Ghatafan agar mereka jangan mengikut tentara Ahzab. Jelaslah pada saat itu Nabi SAW mengutus seorang sahabatnya, yaitu Asim bin Umar, datang kepada Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf, kedua-duanya dari pemuka Bani Ghatafan atau kepala Bani Fazarah dan Bani Murrah. Jadi Bani Fazarah dan Bani Murrah ini ada di bawah keluarga besar Bani Ghatafan, untuk menyampaikan suatu usul kepada mereka. Adapun usul yang dikemukakan oleh Nabi SAW adalah agar Bani Ghatafan hendaknya mengundurkan diri saja dari bala tentara Ahzab. Apabila mereka berdua suka menerima usul ini, maka sepertiga dari hasil buah tamar kota Madinah pada tahun itu akan diberikan kepada mereka. Sebagaimana peperangan itu adalah taktik siasah. Maka Rasulullah SAW juga selain mengandalkan kekuatan militer kaum muslimin, beliau juga mengandalkan lobby-lobby politik, mengandalkan siasah dan taktik. Dan perdamaian dengan Bani Ghatafan ini menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengurangi kekuatan dari Ahzab. Karena Ghatafan itu, sebagaimana pernah saya katakan, merupakan komunitas atau keluarga yang jumlahnya itu sangat-sangat besar dari segi keluarga besar yang juga besar dari segi kuantitasnya gitu jumlahnya. Maka beliau mengutus Asim bin Umar, putra Umar bin Khattab
Beliau mengutus Asim untuk datang ke Bani Ghatafan yang sudah bersiap-siap di pos mereka sebagaimana yang diatur oleh Abu Sufyan ya, di pos mereka, kemudian di perkemahan mereka. Ia datang dengan tentu saja secara rahasia, jangan sampai diketahui oleh Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi dari pasukan Ahzab. Asim bin Umar membawa pesan Rasulullah SAW yang menawarkan perdamaian kepada Uyainah bin Hisn, juga Haris bin Auf. Tawaran yang mereka berikan adalah hasil perkebunan Madinah dengan syarat Ghatafan itu menarik mundur keluar dari pasukan Ahzab, keluar dari koalisi besar untuk menyerang kaum muslimin. Tawaran ini tentu saja menggiurkan ya bagi terutama Uyainah bin Hisn, pimpinan Bani Fazarah. Karena ia memang sangat menyukai harta. Ya orang yang tidak terlalu berpikir panjang dan orang yang tidak terlalu idealis juga gitu. Sehingga tawaran itu benar-benar menggiurkan. Ditambah lagi memang hasil perkebunan Madinah itu terkenal di seantero jazirah Arab, itu buah-buahan kurmanya itu kualitasnya sangat baik dan memang menghasilkan banyak gitu. Kualitasnya itu, produksinya itu setiap masa panen itu selalu melimpah. Maka tawaran ini menjadi tawaran yang sangat menggiurkan bagi Bani Ghatafan. Surat kiriman yang dibawa oleh Asim bin Umar itu diberikan kepada Uyainah bin Hisn dan ditulisnya oleh Utsman bin Affan. Untuk membicarakan kesepakatan lebih lanjut, dua pimpinan Bani Ghatafan tersebut mendatangi Rasulullah SAW, lagi-lagi secara sembunyi-sembunyi. Lalu terjadilah pertemuan tersebut. Hanya saja sebelum betul-betul disepakati sepertiga penghasilan tahun itu akan diberikan kepada Ghatafan, Rasulullah SAW memanggil sahabat Ansor, pimpinannya, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memanggil Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah dikarenakan pemilik kebun-kebun di Madinah, pemilik hasil pertanian tentu saja adalah orang Madinah, yaitu orang Aus dan Khazraj. Maka sudah tentu harus sebelum betul-betul perjanjian itu disepakati, maka tentu saja harus ada persetujuan dulu dari pemilik hasil pertanian tersebut, pemilik hasil tamar ya, yang nanti akan dihasilkan di tahun tersebut. Dan pemilik itu tentu saja pimpinan Aus dan Khazraj di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Lalu ketika diceritakan kepada mereka berdua, Rasulullah bersabda, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Ubadah, ini untuk mengurangi beban kita melawan Ahzab, untuk mengurangi kekuatan Ahzab, maka kita harus melakukan lobby-lobby politik dengan Ghatafan, salah satu pasukan yang terbesar setelah Quraisy. Dan jelas kekurangan pasukan itu, kekurangan Ghatafan itu akan selain menyerang mental pasukan Ahzab, juga mengurangi kekuatan militer yang cukup besar. Maka aku, kata Rasulullah SAW, itu menawarkan kepada mereka, kepada ketua Ghatafan ini, mereka berdua yang pada saat itu ada di hadapan mereka ya, itu memberikan secara cuma-cuma sepertiga dari hasil panen pada tahun itu, hasil panen kurma atau hasil panen tamar pada tahun itu. Lalu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah yang biasanya juga mempersilahkanlah, tidak membantah apapun yang Rasulullah mau gitu. Pada saat itu bertanya dulu kepada Rasulullah SAW untuk memastikan perjanjian tersebut. Ya Rasulullah, apakah ini suatu urusan yang engkau sukai, lalu supaya kami melakukannya? Apakah sesuatu yang telah diperintahkan Allah yang tidak boleh tidak, kami harus mengerjakannya? Ataukah hanya sesuatu urusan yang engkau lakukan untuk kami?
Jadi Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah itu memastikan, wahai Rasulullah, apakah ini engkau sukai sehingga kami harus melakukannya, atau bahkan sesuatu yang Allah perintahkan sehingga kami tidak bisa menolaknya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ataukah ini hanya pemikiran engkau saja gitu? Apakah ini hanya pemikiran Anda saja untuk melobi Bani Ghatafan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ini sesuatu urusan yang aku lakukan untuk kamu. Demi Allah, saya tidak akan melakukan yang demikian itu, melainkan karena sesungguhnya saya telah melihat bangsa Arab telah serentak memanah kamu dari satu panah, dan mereka telah mengepung kamu secara ketat dari segala penjuru. Oleh sebab itu, saya hendak memecahkan kekuatan mereka, dan pada kamu semua hal itu diserahkan. Jadi Rasulullah memastikan, ini bukan perintah Allah, ini juga bukan benar-benar keinginan saya, ini taktik saja supaya siasah ya, supaya kekuatan Ahzab itu berkurang dengan keluarnya Ghatafan dari persekutuan. Tetapi saya akan ikut kehendak kalian gitulah. Rasulullah itu menegaskan ya bahwa keputusannya ada di kalian. Kalau kalian tidak menyetujui, saya tidak akan melanjutkan perjanjian ini. Tetapi jika engkau menyetujui, mari kita lanjutkan perjanjian ini dengan Bani Ghatafan. Lalu kedua sahabat itu mendengar jawaban Nabi yang demikian. Sa'ad bin Mu'az menyatakan pendapatnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, jika Allah memerintahkan kepada engkau dengan ini, kami mendengar dan kami mengikuti. Jika sesuatu yang engkau lakukan untuk kami, maka aku tidak ada hajat kepadanya. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, ya kalau diperintah Allah, tentu saya tidak akan berunding kepada kalian. Ini karena bukan perintah Allah, maka saya berunding kepada kalian. Lalu Sa'ad bin Mu'az tentu saja tadi ya mengatakan, jika ini hanya siasah saja ya Rasulullah, maka kami tidak menyetujui. Tidak ada hajat kepadanya, maksudnya ya tidak setuju dengan hal itu. Menyerahkan hasil panen sepertiga lagi ya, ini lumayan banyak, 30%-nya itu kepada Bani Ghatafan tanpa ada usaha apapun gitu, hanya memberikan cuma-cuma kepada mereka. Tentu ini tidak diridhoi oleh kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'az berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dan mereka itu dahulu satu kaum dalam kemusyrikan Allah dan menyembah arca-arca. Kami tidak menyembah Allah dan tidak pula mengenalnya. Mereka itu mengharapkan akan memakan buah kurma dari kota Madinah ini, melainkan dengan jalan bertukar atau membeli. Maka tatkala Allah telah memuliakan kami dengan Islam dan telah memberi hidayahnya kepada kami dari Islam, dan Islam telah meninggikan kami dengan sebab engkau dan dengannya. Engkau perintahkan kami supaya memberikan harta benda kami kepada mereka. Demi Allah, kami tidak rela berbuat demikian. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka itu, melainkan pedang, sehingga Allah memberi keputusan antara kami dan mereka. Ini ciri khas Sa'ad bin Mu'az ya. Ya tegas beliau orangnya dan tidak tidak takut dengan hal-hal yang belum terjadi, tidak takut dengan hal-hal yang ya sifatnya kekerasan lah ya. Beliau tidak takut dan beliau berani. Beliau menegaskan bahwa ya Rasulullah, dulu pada saat sebelum datang Islam, kami tidak pernah mau memberikan apapun kepada Bani Ghatafan. Ya kalau mereka mau barang kami, mereka beli. Tidak mereka beli, mereka tidak dapat gitu. Maka kenapa setelah beriman kami harus menyerahkan begitu saja? Tentu tidak akan kami berikan. Mereka siap berperang. Kemenangan atau kekalahan yang diberikan oleh Allah, mereka siap menerimanya. Tetapi tidak akan pernah mereka memberikan harta yang menjadi hak mereka itu kepada Bani Ghatafan dengan cuma-cuma. Lalu Rasulullah SAW ya tersenyum saja ya, mengakui ya memang hak orang Ansor tidak bisa diganggu gugat gitu. Itu memang hak mereka, kalau tidak diizinkan ya mau bagaimana lagi. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguh hebat kamu ini.
Maksudnya kan Rasulullah itu memikirkan kaum Ansor ya, takutnya dikhawatirkan kaum Ansor itu terkepung lebih lama, bahkan lebih dari kepungan, dikhawatirkan mereka kehilangan nyawa atau bahkan terusir dari Madinah. Tetapi ternyata pimpinan kaum Ansornya sendiri tidak menakuti hal itu, tidak khawatir tentang hal itu. Mereka siap untuk berperang meskipun tanpa perjanjian damai seperti itu. Pada akhirnya surat yang dibuat oleh Utsman bin Affan itu yang sudah hampir disepakati itu diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dengan begitu terhapuslah rencana perjanjian antara kaum muslimin dengan Bani Ghatafan. Batal perjanjian tersebut sehingga ya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kami siap bahkan untuk diusir, yang terjadi maka terjadilah, Allah yang menentukan, gitulah lebih kurang ya. Sehingga ya pengepungan itu tetap terjadi. Dari satu kisah ini, teman pecinta sejarah, ada satu hal yang sangat menarik bagi kita ya. Tentu ini adalah sikap dari Sa'ad bin Mu'adz. Sikap dari Sa'ad bin Mu'adz yang begitu tegas, begitu harga dirinya sangat kuat di hadapan kaum musyrikin. Ya tidak takut apapun, meskipun salah dua rakyatnya itu sudah mulai gelisah. Bahkan banyak yang sudah mulai mengkhawatirkan mereka akan kekurangan makanan. Sudah banyak juga pasukan yang dikisahkan sudah memang kekurangan makan, jelas-jelas kekurangan makan. Tetapi ini tidak menakutkan bagi Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sikap tegas beliau memperlihatkan izzah yang luar biasa di hadapan kaum musyrikin. Hal ini tidak dipersalahkan oleh Rasulullah SAW dan diakui, bahkan pendapatnya itu adalah benar dengan Rasulullah SAW mengikuti pendapat tersebut. Meskipun yang dilakukan Rasulullah SAW tentu saja apa yang beliau inginkan itu tidak ada salahnya juga gitu, karena memecah konsentrasi kaum muslimin ini memecah konsentrasi kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak itu akan mengakibatkan kekalahan di kubu Ahzab dengan keluarnya Ghatafan. Dan ini sesuatu yang sebetulnya jika Sa'ad bin Mu'adz itu menyetujui usul Rasulullah SAW, pada saat itu kepungan sudah selesai. Ghatafan itu akan kembali ke perkampungan mereka, tidak keluar dari persekutuan, keluar dari Ahzab, mereka keluar, ini hanya tinggal sebagian. Dengan keluarnya Ghatafan, itu kaum yang tertinggal, baik Quraisy, kemudian Yahudi, kemudian Bani Asad dan lain-lainnya, itu secara mental dengan melihat Ghatafan keluar, itu kan satu sayap militer lah, itu akan hilang. Maka imbasnya akan sangat besar bagi kaum muslimin. Kekalahan Ahzab itu sudah bisa diprediksi lah dengan keluarnya Ghatafan. Hanya saja ya memang ini hanya usul beliau, ini hanya siasah beliau. Tetapi kita lihat ya siasah terlepas dari tidak diizinkannya oleh pemilik kebun ya, pemilik pemilik tuan rumah lah ya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Terlepas dari hal itu, taktik Rasulullah ini luar biasa cerdas ya, terpikir gitu. Dan beliau sangat bisa membaca pola dari musuh-musuhnya. Yang beliau lakukan lobby adalah terhadap Ghatafan, bukan kepada Abu Sufyan, bukan kepada Bani Sulaim, bukan kepada Huyai bin Akhtab, bukan kepada Quraidah, tetapi kepada Ghatafan yang memang dari sisi idealisme itu yang paling rendah. Dan beliau tahu titik kelemahan dari Uyainah bin Muhsin, Uyainah bin Hisn ya. Titik lemah dari Uyainah bin Hisn adalah ya harta, adalah hasil perkebunan yang memang langganan lah ya, pembeli langganan ke Madinah karena menyukai dengan hasil perkebunan Madinah. Dan ini Rasulullah SAW tahu hal itu, tahu titik lemah dari Uyainah bin Hisn, sehingga itulah yang diajak untuk berunding, itulah yang diajak untuk berkoalisi lah ya, keluar dari koalisi sebelumnya.
Namun sikap Sa'ad bin Mu'adz ini, bagaimana ada beliau kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya kan dari awal beliau itu tidak terlalu setuju dengan usul tersebut. Hanya saja ia bertanya dulu terhadap Rasulullah SAW dengan sangat baik, dengan sangat sopan. Beliau bertanya, apakah ini, wahai Rasulullah, keinginan Anda saja, ataukah ini perintah dari Allah? Ia tahu, jadi Sa'ad bin Mu'adz itu tahu posisinya, kapan ia harus taat, kapan ia bisa untuk untuk tidak mentaati. Jika perintah Allah tentu ia harus taat, dan ia akan ridho dengan hal itu. Ia akan ridho memberikan sepertiga dari hasil pertanian tahun itu kepada Ghatafan dengan sangat-sangat ikhlas, tanpa ada beban, karena itu adalah perintah Allah. Tetapi jika ia masih punya pilihan, maka ia akan memilih pilihan lain. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini keinginan Anda saja? Sekedar siasa. Dan itu akhlak yang sangat mulia ya dari Sa'ad bin Mu'adz, tidak langsung menolak, ya Rasulullah nggak bisa gitu dong. Ini kan harta kami, hak kami. Allah saja menjamin hak kami, masa kami harus menyerahkan gitu ya? Tidak memberikan banyak alasan. Dan alasan yang diberikan pun, ini alasan yang menyangkut harga diri beliau ya, yang luar biasa. Beliau tidak ingin merendahkan dirinya di hadapan kaum lain, terutama itu kaum yang musyrik. Kalau memberi sekedarnya ya ia juga ridho gitu. Tetapi ini kan sebagai ibaratnya upeti lah ya dari Madinah untuk Ghatafan, ia tidak meridhoinya. Karena ia merasa kalau melakukan hal itu, maka derajat dia di hadapan Ghatafan itu menjadi turun. Ini harga diri yang luar biasa dari seorang Sa'ad bin Mu'adz gitu ya. Dan sebetulnya ini karakter orang Arab pada masa itu ya, bahwa kehormatan itu sangat-sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Arab pada masa itu. Dan ini tidak ada salahnya. Rasulullah SAW tidak menyalahkan sikap Sa'ad bin Mu'adz. Dan karena Sa'ad bin Mu'adz sudah memilih untuk siap menderita lah, katakanlah siap menderita bersama Rasulullah SAW, maka ya sudah, tidak bisa apa-apa juga Rasulullah, tidak bisa berbuat apa, karena memang hak milik dari kaum Ansor itu menjadi haknya kaum Ansor, tidak bisa diganggu-gugat. Padahal Rasulullah SAW itu bisa saja memaksa ya, ini perintahku gitu. Dan Sa'ad bin Mu'adz pun Rasulullah tahu akan memberikan saja dengan mudah. Tetapi Rasulullah SAW menghargai hak milik dari tuan rumah, hak milik dari Ansar, dan menjunjung tinggi hak tersebut. Sehingga ya tidak melakukan apa-apa, dan ya diambillah resiko untuk bertempur habis-habisan dengan azab. Dan teman pecinta sejarah, itu saja satu penggal kisah yang terjadi di tengah-tengah pertempuran Khandak yang lumayan panjang. Pertempuran ini bahkan bisa dikatakan terpanjang di antara pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.